ada kata-kata yang terkandung di situ, seminar, proposal, skripsi. Jadi pertama adalah yang harus dikerjakan oleh anak semester 7, nah, karena setahun, nggak sampai setahun, itu sudah harus menjadi sebuah penelitian, yaitu penelitian tentang sesuai dengan jurusan atau dengan prodi, yang nanti akan dipresentasikan, kemudian akan dipublikasikan, nah menjadi sebuah penelitian S1. Kan gitu ya. Nah, itu wajib semua mahasiswa yang belum bisa menyelesaikan itu tidak akan bisa mendapatkan ijazah. Dalam tanda kutip bahwa itu merupakan persyaratan penyelesaian S1 yang diakhiri dengan dijadwalkannya ujian munakosa. Langkah-langkah dari sekarang ini, saya ini pengantar saja ya. Saya sudah berkoordinasi dengan Pak Syafaat. Saya hanya memberikan pengantar. Jadi nanti habis itu diteruskan oleh Pak Syafaat langkah-langkahnya. Kemudian nanti saya masuk lagi, itu setelah UTS ingin melihat sudahkah semuanya punya judul. Nah, nanti saya terakhir pertemuan ke-15 akan saya menyeleksi apakah judul itu sudah pantas atau tidak. Nah, itu tugas saya. Nah, ya, jadi itu. Maka saya sudah berbagi dengan Pak Syafaat, saya masuk di hari pertama sebagai pembuka, kemudian nanti di pertemuan ke-9 sama pertemuan ke-15. Selebihnya nanti teknis secara detailnya penelitian memang bidangnya Pak Syafaat ya. Jadi saya serahkan kepada Pak Syafaat dan nanti apa Pak Fadil juga menyempurnakan terkait dengan nanti pengarahan terhadap apa yang jurusan atau prodinya MCW, apa yang akan dilakukan oleh orang MCW. Walaupun dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan dua-duanya. Jadi Anda membuat proposal. Kalau sudah jadi proposalnya, kemudian diseminarkan. Apa itu diseminarkan? Anda harus maju mempresentasikan di hadapan teman-teman dan nanti terus diuji. Pertama diuji oleh dosennya, kemudian ditanya oleh teman-teman. Nah, umpan balik artinya itu ujian seminar itu untuk menguji. Artinya begini, layak enggak judul ini? Enggak judul ini. Nah, itu. Di mana masalahnya? Nah, itu nanti biasanya kalau ujian skripsi itu begitu. Apa alasan Anda memilih judul ini? Nah, ini itu yang akan ditanyakan. Nah, maka pada kesempatan ini yang saya sampaikan begini. Ya, ada ini berdasarkan apa? Pengalaman saja. Ini pengalaman apalagi yang tahun ini ya, tapi tidak usah bilang sama kakak-kakak Anda ya, cukup Anda yang tahu saja. Tahun ini memprihatinkan dan banyak yang akhirnya judulnya itu setelah ujian judul ulang. Kan itu sia-sia. Dan dosen-dosennya tidak mengarahkan mana yang ini sifatnya MCW, ini mana sifatnya yang HES. Nah, di tahun ini kebanyakan memang yang lebih muda, karena pada masa pandemi ini mungkin yang mau diteliti itu semua lembaganya lembaga zakat dan wakaf. Nah, lembaga zakat dan wakaf itu wilayahnya orang MZW. Nah, ini yang bisa ini. Nah, kalau tidak linear dengan apa prodi itu akan bermasalah di dalam ujian. Nah, itu. Jadi garis besar ya gini, nanti Anda catat apa yang saya omong akan terjadi. Jadi itu ya. Jadi begini,
langkah membuat proposal ini supaya Anda proposalnya nanti itu tidak berubah-ubah. Kalau bisa, jadikan proposal ini sampai menjadi skripsi betul. Kecuali kalau sudah mepet nggak ketemu karena ini nanti dituntut untuk nilai lah baru itu. Tapi usahakan untuk membuat sebuah proposal ini yang betul-betul real bisa dikerjakan nanti sampai jadi skripsi. Nah, langkahnya bagaimana? Langkahnya ini yang banyak membuat langkah kesalahan itu mahasiswa itu membuat judul dulu. Nah, jangan judul dulu, judul itu belakangan. Apa yang dicari sekarang? Masalahnya. Anda mencari masalah. Pokok masalah dicari. Lah, kalau nggak ada masalah nggak bisa digarap. Kan gitu. Lah, masalah itu bisa saya berikan contoh begini. Anda orang kampung. Andai kan yang berasal dari kampung atau di kota pun juga punya masalah. Nah, ini yang biasanya yang banyak dikerjakan oleh mahasiswa kan begini. Studi kasus di kampung. Nah, apa yang dimaksudkan dengan studi kasus di desa atau di daerah atau di lembaga studi kasus? Itu maksudnya begini. Kalau yang di desa atau ya bukan desa lah ya, pokoknya di yang resmi kan gitu ya. Nah, ini Anda melihat kejadian-kejadian di masyarakat kan gitu kan. Nah, di situ diduga adanya kedoliman. Nah, contohnya begini, yang realnya yang baru-baru kemarin tapi salah tapi untungnya saya yang bisa membetulkan. Jadi begini, sebagai seorang peneliti melihat fenomena di masyarakat itu juga jangan terjebak. Jadi di Kalimantan, nih contoh real ya, penelitian kakak Anda. Jadi begini, analisis ijaroh sawah di desa Kalsel Kalimantan Selatan apa gitu loh namanya kan gitu kan. Nah, studi kasus di Bone segini kan gitu. Analisis, artinya analisis itu apa? Mencocokkan, melihat kan gitu kan, ijaroh yang ada di kampung itu kan gitu. Itu menurut dia itu tidak sesuai, itu ada kedoliman kan gitu ya. Nah, ini contoh kasus. Jadi, nah asumsi dia ijarah yang ada di desanya itu banyak kedoliman. Nah, ini diteliti sama dia. Nah, kan gitu. Lah memang betul kan gitu kan. Jadi menganalisis fenomena-fenomena yang ada di kampung, yang masyarakat belum memahami secara betul bagaimana sih bermuamalah yang benar kan gitu. Nah, terjadilah penelitian ini. Dia kesimpulannya begini. Di dalam ijarah sawah itu secara hukum Islam adalah tidak dibenarkan. Loh, ini salah kan gitu loh. Loh, uang konsep ijarah itu di mana saja boleh kan gitu. Nah, karena saya yang uji pada akhirnya terima kasih Anda sudah melakukan penelitian. Saya bilang kan gitu. Apa dasar Anda mengatakan bahwa ijarah sawah di dalam Islam itu tidak boleh? Saya bilang kan gitu kan. Iya Bu, karena ini Bu tidak adil. Tidak adilnya di mana? Saya bilang kan gitu. Saya ini kan gitu kan ya. Dari kecil itu banyak di kampung-kampung ijarah itu kan gitu. Bahkan keluarga saya ini tukang nyewa sawah. Saya bilang kan gitu kan. Habis begini Bu, ijarahnya itu kan kadang-kadang hasilnya nggak bagus kata dia kan begitu kan. Kadang-kadang ya jaranglah yang bagus kan gitu. Nah, kalau tidak bagus itu yang salah siapa kata saya kan gitu. Jadi yang salah siapa kalau tidak bagus? Coba ceritakan salahnya di mana kan gitu. Ya kadang-kadang kan kena hama. Kalau hama itu yang punya sawah apa yang punya Allah saya. Ya kan?
Kalau hama itu kan bukan urusan yang punya sawah kan, kan gitu. Nah, terus lagi kadang-kadang kan panennya nggak sebagus ini Bu, kan gitu. Yang lain-lain ya ada yang bagus. Nah, ya itu mungkin yang salah yang punya sawah apa yang garap, saya bilang kan gitu. Ya, iya sih Bu yang garap lah ya, berarti kalau gitu bukan ijarahnya yang salah, saya bilang gitu kan. Nah, jadi apa? Berarti orang kampung Anda tidak pandai berijarah. Maka kalau begitu jangan ngambil ijarah, kan itu. Yang pantas dilakukan di ini ya akad muzaroah, akad mukobaro begitu ya. Jadi jangan ijarah sawahnya. Jadilah kalau musako mukobaro itu kan bisa saja benihnya dari yang punya sawah, jadi tidak terlalu rugi. Nah, kemudian hanya sebagai penggarap saja. Ada lagi yang musakoh itu merawat doang, kan gitu ya. Karena memang yang begitu itu kan harus punya keahlian. Gitu. Ya, jadi tetap saja ijarahnya itu sah, cuma nggak tepat untuk dilakukan oleh orang-orang yang tidak ahli. Maka di dalam dunia pertanian ada namanya ahli pertanian. Nah, itu fungsinya supaya hasil daripada pertaniannya itu bagus. Nah, kalau tidak punya keahlian ya jangan nyewa. Nah dia kayak begitu itu kan gitu. Jadi pengamatan sebagai mahasiswa lah ini juga jangan cenderung kan gitu ya. Nanti kalau itu dijadikan penelitian bisa saja, tapi melihat kenyataan masyarakat ini tidak pandai untuk melakukan ijarah, khususnya penggarap kan gitu kan. Nah, saran pada akhirnya kalau begitu jangan dilakukan akad ijarah. Jadi akadnya apa? Ya akad muzaroah atau akad ini mudoroba. Bisa jadi kalau mudoroba kan yang punya sawah juga membiayai sawahnya dan membiayai bibitnya. Nah, terus mudoribnya hanya sebagai pengelola saja. Kemudian kalau akad mudoroba begini, itu kalau ada kerugian yang nanggung adalah si sohibul mal. Nah itu jadi, nah memang di masyarakat yang begitu-begitu saya bilang kan itu tidak kenal model-model begitulah. Ini tugasnya anak syariah kan itu ya. Nah itu kalau bikin judul itu model-model seperti itu. Kalau itu tadi di lapangan ya yang di masyarakat. Dan nanti kalau studinya studi lapangannya lembaga keuangan ya ingin analisis kesesuaian fatwa DSN terhadap praktek mudharabah, musyarakah, hiwala atau apa di perbankan syariah yang di mana itu studi kasusnya itu namanya analisis kesesuaian. Nah, ini judul-judul model begini kan gitu. Itu yang HES ya. Kan gitu. Kemudian kalau yang MZW itu karena kalau itu tadi kesesuaian itu adalah lahannya anak syariah bagian HES karena hukum. Nah, kalau yang MZW itu pengaruh zakat terhadap peningkatan ekonomi. Nah, itu anak MZW. Nah, jangan anak HES ngambil porsinya orang MZW yang ngambil porsinya orang HES. Nah, ini kemarin banyak yang ketukar-tukar begitu. Karena tidak ada pengarahan. Dan gitu ya. Jadi sampai berapa banyak lah ya kemarin tuh yang pada akhirnya biasalah kalau udah jadi penguji itu kan semua paham ya. Giliran membimbing kan kadang-kadang lewat saja gitu. Nah itu. Jadi langkah pertama untuk membuat proposal cari masalah. Maksudnya itu ya sedikit antara iya dan tidak itu masalah kan gitu kan. Kayaknya itu boleh atau enggak ya. Nah, itu masalah kan gitu di dalam hukum itu. Nah, kemudian diteliti yang sesungguhnya seperti apa. Baru nanti kalau itu sudah ketemu masalahnya, gampang tinggal judulin saja dikasih judul. Nah itu ya, jangan jadi judul dulu. Ada judul nggak ada masalah. Apa yang mau digarap?
kan gitu. Karena nanti intinya itu adalah diidentifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah. Judul belakangan setelah ketemu rumusan masalah kan gitu kan, ya tinggal judulin kesesuaian ijaroh, kesesuaian mudharabah, kesesuaian kiwala, muzaroah, kesesuaian kan gitu, untuk mencari sudah sesuaikah secara Islami lah kan begitu. Nah, tinggal begitu, analisis, kajian, tinggal ngasih begitu, jangan judulnya dulu. Nah, ini yang sering mentok karena judul dulu ternyata tidak ada masalah. Nah, nanti itu terus, kalau sudah ada gambaran, berarti latar belakang masalahnya gimana, kan gitu kan. Bisa jadi begini, masalahnya kan gitu ya, masyarakat Sidoarjo ya, di Surabaya ada namanya, masyarakat Sidoarjo banyak tidak mengenal akad yang ada dalam Islam, sehingga menimbulkan kedoliman terhadap praktek yang ada di masyarakat, akan itu. Di antaranya adalah adanya kedoliman terhadap upah mengupah buruh. Loh, bisa jadi begitu. Bagaimana solusinya nanti? Anda bikin penelitian, kemudian kalau tidak sesuai dikatakan itu tidak sesuai, jangan mengikut. Ini kebanyakan mahasiswa dipikirnya kalau meneliti itu harus sesuai, justru tidak sesuai. Anda katakan tidak sesuai, kemudian rekomendasi Anda itu sangat penting. Jadi di dalam praktek yang dilakukan oleh masyarakat Sidoarjo, ternyata dari hasil penelitian itu banyak para pekerja yang merasa tidak puas karena kerjanya adalah kerja yang terpaksa, istilah gitu. Oleh karena itu, kan itu dalam penelitian ini mohon ditindaklanjutin oleh peneliti-peneliti yang selanjutnya. Itu kesimpulan. Nah, saran Anda kan gitu. Saran Anda kan gitu terhadap masyarakat setempat hendaknya menilai akad yang dalam Islam itu sangat penting kan gitu loh. Untuk dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap yang sudah terjadi di masyarakat. Nah, itu. Atau nanti lebih tinggi lagi itu kalau menjadi sebuah rekomendasi kepada pemerintah. Hendaknya pemerintah membuat aturan yang jelas terhadap upah buruh. Andaikan begitu. Nah, itu kan kajiannya hukum ya. Kalau upah buruh, kemudian praktek, jual beli, nah itu namanya itu kajian hukum semuanya, ya. Kemudian sekarang lagi ada tren bisnis online kan gitu. Nah itu nah kalau yang mudah begini juga, kalau ada sebuah lembaga ada syariahnya ngintip sedikit kan itu kan ya. Jadi jangan memang nggak syariah disyariahkan kan gitu. Jadi ada pasang hotel syariah kan katakan gitu. Apakah benar dia sudah sesuai syariah? Nah, Anda teliti itu. Kok syariah masih ada ya yang ya pegawainya kok pakai baju pendek, perempuannya nggak Islami. Nah, tapi kok ada syariahnya? Apa benar ini syariah apa enggak? Nah, itu diteliti. Nah, itu. Nah, ya sampai sekarang nih belum ada yang tuntas. Jadi begini, ini bisa digarap satu kelas nih ya. Standarisasi pariwisata Islam. Nah, ini sebetulnya kalau bisa itu bagus. Jadi di dalam fatwa DSN, apa sih standarisasi hotel Islam? Lah itu dari sekelas itu satu meneliti ijarohnya, akadnya, satu meneliti makanannya, satu meneliti prosedurnya, loh gitu. Itu sebetulnya sudah bisa jadi beberapa judul yang dilakukan oleh mahasiswa dalam satu kasus kan gitu. Nah ini enggak, mahasiswa nyuplik-nyuplik belum sesuai standar syariah karena tidak ada ATM-nya yang syariah. Kemudian sebagian sudah Islami karena pegawainya sudah pakai jilbab.
Lo nggak bisa begitu. Sebenarnya kan itu ada poin-poin tertentu yang dari fatwa DSN itu diambil satu-satu saja. Satu untuk Rizda, satu untuk Nasri, satu untuk Mar'a, satu untuk Rizki, lo gitu sebetulnya gitu. Nah, coba bayangkan, kalau sekarang meneliti rumah sakit Islam, kemudian apa? Ngambil ijarohnya. Karena kalau di dalam konsep rumah sakit Islam kan harus upahnya itu berdasarkan ijaroh. Lah ini kan meneliti ijaroh ini upah kan, jadi ijaroh itu apa dalam ada ujroh. Kalau ujroh itu terkait dengan jasa, jadi jasanya jasa manusia. Nah, kalau ijarah itu jasanya adalah jasa barang. Nah, itu. Coba aja di dalam sebuah rumah sakit ya, rumah sakit Islam, berapa itu ada dokter, ada pegawainya yang perawat, ada tukang sapunya OB ya. Kemudian ada direkturnya. Loh, ini aja kalau diadakan wawancara itu kan sudah jadi panjang ini. Hari ini meneliti dokternya. Nah, dokternya kan ya nggak semuanya ya, dokternya kan ratusan ya. Katakan ambil sampel aja dokternya ya, berapa 5. Anda wawancara 5 dokter. Pak, Bapak, istilahnya kasarnya kan, itu poinnya gini. Waktu Bapak melamar di rumah sakit Sari AC ini kira-kira dulu pakai akad apa Pak? Jangan-jangan kagak ngerti juga kan gitu. Nah, tapi kan kalau rumah sakit Sari AC pasti harus tahu dong ya kan gitu, bahwa rumah sakit Islam itu harus pakai standarisasi fatwa Majelis Ulama. Nah, kan gitu. Coba Anda baca itu apa fatwa DSN Majelis Ulama itu poin-poinnya dari atas sampai bawah 3 lembar. Nah, itu bisa diteliti satu orang satu poin, satu orang satu poin gitu. Nah, itu kalau judulnya analisis kesesuaian. Ya, analisis kesesuaian akad ijarah di Rumah Sakit Syari Asih Ciputat. Kemudian kesesuaian produk, artinya produk apa? Jadi obat yang digunakan oleh Rumah Sakit Syari AC, terus kemudian apa? Menu apa yang untuk pasien itu namanya konsumsinya ya, apa makanannya ya. Itu kan itu pokoknya bagian yang ada kaitannya dengan konsumsi obat dan segala macam. Apakah selalu menggunakan label halal? Dagingnya apakah harus beli yang ada label halalnya? Nah, itu diteliti satu-satu. Jangan-jangan sama aja dengan rumah sakit yang lain. Nah, ini harapannya anak syariah. Itu untuk mencari masalah namanya. Masalah ingin diketahui sudahkah sesuai atau belum. Nah, ini yang syariah, yang HES. Nah, kalau yang MZB bagaimana? Kan gitu. Analisis, kan gitu kan. Las, dompet duafa tentang apa? Kalau di dompet duafa itu pendistribusian harta zakat dan infak terhadap pelaksanaan kesehatan. Nah, itu apa masalahnya di situ? Kan dompet duafa kan lebih dominan kepada kesehatannya kan itu. Nah, apa kajiannya yang ada di dalamnya kan itu? Seberapa persen harta itu, harta zakat dan infak dan seterusnya tadi itu untuk dialokasikan ke dana kesehatan. Emang kenapa Bu masalahnya di situ? Kalau mau dipertanyakan apa masalahnya? Masalahnya dana zakat itu kan ada dana yang sudah diplot, sudah digariskan oleh Al-Quran kan gitu ya. Jadi 8 asnaf kan gitu. 8 asnaf itu ada fuqara wal masakin wal amil wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina fi sabilillah ibn sabil. Nah, katakan begini, andaikan kemudian dompet duafa ini, duitnya ini, hasil zakat, pengumpulan zakatnya ini disalurkan semua ke bidang kesehatan. Boleh nggak begitu? Nah, itu masalah kan gitu loh.
Nah, contohnya seperti itu. Mana orang MZW di sini? Nggak ada. Nggak kelihatan maksudnya kan itu. Jadi kalau MZW peningkatan kesejahteraan, kemudian ya meneliti yang ada kaitannya dengan lembaga amil zakat dan wakaf, baik itu yang NAS yang artinya nasional atau yang daerah. Meneliti kesesuaian dalam pendistribusian, meneliti pengaruh produk zakat produktif. Nah, kira-kira itu. Jadi kalau yang MZW itu bukan menghukumin, tapi karena kaitannya adalah kaitan pemberdayaan manusia supaya miskinnya ini berkurang. Nah, jadi meneliti sudahkah ada pengaruhnya dengan zakat yang diproduktifkan itu. Kan zaman Rasulullah tidak ada zakat diproduktifkan. Zakat ya langsung diberikan kepada fakir dan miskin, tidak ada diinvestasikan. Dan itu. Yang ada yang dicontohkan oleh Umar itu beliau memberikan hasil dari kurmanya sebagai wakaf kan gitu. Tapi untuk diberdayakan kan zaman Rasulullah ya belum sampai ke situ karena umatnya juga masih kecil, masih sedikit ya. Jumlah kemiskinan masih bisa teratasi kan gitulah. Coba kalau sekarang jumlah penduduk Indonesia aja berapa? Kan gitu. Nah, itu kira-kira. Jadi begitu ya. Prolog atau ini yang harus digarisbawain supaya nggak sia-sia kan gitu ya di dalam menyusun proposal. Kemudian langkah berikutnya sebetulnya karena ini masih belum off ya, masih online dan perpustakaan itu belum berani ya membuka gitu loh lewat online karena masih banyak takut kalau ada hasil karya ilmiah mahasiswa yang dulu-dulu kan belum ada plagiarisme ya kan gitu. Tahun ini sudah ada plagiarismenya kan gitu. Nah, takutnya kalau dibuka dilihat semua orang ternyata ada tulisan yang jiplak punya orang, nah kan jadi ini bermasalah. Nah, ini yang belum bisa dilihat secara fair kan gitu. Apa yang penelitian mahasiswa wabil khusus anak syariah. Nah, tapi solusinya bagaimana? Jadi begini, insya Allah kan gitu ya. Insya Allah saya rada-rada apal. Apalagi kalau yang dulu-dulu saya apal. Bahkan ini tulisan siapa saya apal. Oh ini tulisan Rizda sudah ada kan gitu kan. Nah itu saya sedikit. Kalau sekarang sih rada-rada hambar karena saking sudah banyaknya dan saya sudah tua juga. Yang jelas kayaknya ini ada nih sudah pernah ditulis saya bilang gitu kan. Tapi siapa ya lah? Baru saya buka di buku wisuda. Nah gitu. Jadi untuk jangan sampai tulisan ini sudah ditulis oleh orang lain, maka harus konsultasi ke saya. Bu, kira-kira judul ini kan gitu kan, boleh nggak Bu? Nah, kenapa saya harus masuk di proposal seminar ini? Supaya Anda bisa konsultasi dengan saya seluas-luasnya mengenai judul. Karena yang tahun ini amburadul betul kan gitu ya. Ya karena banyak faktor ya istilahnya kan gitu. Jadi judulnya itu semua studi kasus lembaga zakat dan wakaf. Padahal ini anak syariat jurusannya prodinya HES. Akhirnya kan dibongkar pasang waktu ujian sampai sekarang masih banyak yang belum selesai revisinya karena harus bongkar itu tadi. Dan itu. Nah, supaya nggak terjadi itu ya, walaupun andaikan saya nggak lihat, nggak usah dikonsultasikan ke saya, tapi kalau Anda sudah yakin, belum pernah ada, dan ini orisinil betul, ilmiah, karya Anda silakan. Gitu. Tapi yang harus Anda ingat, yang aku menghukumin boleh dan tidak. Nah, itu garapan hukum itu kan begitu kan? Halal, haram, sesuai tidak sesuai dengan syariah. Nah itu garapannya. Nah kalau yang zakat juga boleh juga kan gitu.
ada kesesuaian dengan kemanfaatan dana zakat. Nah, tapi sesuainya bukan sesuai dengan hukum. Jadi boleh karena ayat Al-Quran mengisyaratkan bahwa dana zakat itu harus tergulirkan di semua sektor. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Nah, gitu kan. Yang penting dana itu jangan bergulir di antara orang-orang yang kaya. Nah, maka dana zakat tidak boleh dipakai untuk kepentingan umum, bikin jalan tol. Ya, enggak boleh. Kenapa? Karena yang menikmati jalan tol orang kaya yang punya mobil, orang miskin nggak bisa lewat tol. Nah, maka nggak boleh. Nah, kalau bikin jembatan di kampungnya Mar'ah ya boleh gitu untuk masyarakat kan gitu. Tapi kalau bikin jalan tol, siapa yang menikmatin? Ya orang-orang kaya lagi lah, sama aja dengan bohong gitu. Nah itu kira-kira ya. Jadi yang perlu Anda persiapkan yaitu banyak membaca, istilahnya membaca apa? Membaca tulisan orang supaya ada kebayang. Nah, itu ya. Karena kalau enggak kebayang mau apa yang mau ditulis dan gitu. Kalau tidak pernah ngintip punya orang. Nah ini, lihat ini, saya share ini. Lihat nggak Rizda? Kelihatan Bu. Nah kelihatan. Kelihatan Bu. Topik seminar proposal satu yang ada di dalam benak pikiran Anda masing-masing ada masalah. Jadi sesuatu itu akan diteliti kalau masalah. Tidak masalah kenapa diteliti? Nah, masalah bisa berupa boleh atau tidak, kan gitu tadi. Kemudian ada masalah masyarakatnya yang bermasalah, maka perlu diselesaikan secara hukum. Kalau masyarakatnya nggak sesuai ya berarti tugasnya Anda adalah penyuluhan hukum. Itu nanti mainlah di situ antara minkum. Nah, jadi gitu ayat-ayatnya. Jadi musyarakah, mudharabah, mukhabarah, muzaro'ah, musako, kemudian apa? Kalau di bank itu ada hiwala, ada wakala. Nah, itu garapannya dan itu. Adakah masalah di wakala bil ujro? Bagaimana prakteknya wakala bil ujro di lembaga keuangan, BMT atau di mana? Nyalain kompor lupa. Bunyi celdok-celdok apa pikirannya apa? Lupa. Oh iya kompor. Kembali lagi, biasa saya kosong itu biasa. Sampai pancinya habis, bentar-bentar beli panci. Jadi itu ya, ada masalah. Nah, masalah berdasarkan pengamatan yang Anda alami di masyarakat, banyak kasus. Kemudian ada lagi masalah antara teori dan praktek di lapangan tidak sesuai. Itu juga masalah, kan gitu ya. Nah, kemudian yang harus diperhatikan lagi kesesuaian dengan prodi. Ini udah saya catat tadi, udah saya jelaskan. Kalau sudah nemu masalah, nemu sesuai dengan prodi, tinggal merumuskan judul. Jadi judulnya itu apa? Gampang. Begitu, fokus. Kalau sudah mantap, fokus. Apa identifikasi masalahnya? Kemudian pembatasannya di mana? Kemudian rumusannya masalah di mana? Nah, itu. Identifikasi masalah itu apa? Identifikasi itu mengumpulkan
Masalah berarti masalah. Jadi ada masalah apa saja di musyarakah itu. Kan gitu ya. Nah, katakan tadi kalau saya ambilkan contoh kesesuaian fatwa DSN dengan standarisasi pariwisata. Nah, jadi di pariwisata Islam itu kan ada poin-poinnya itu. Nah, itu menjadi identifikasi masalah juga. Identifikasi masalahnya adalah konsep ijarah, kemudian konsep destinasinya, kemudian poin prosedur pengelolaannya, banyaklah. Nah, itu dijadikan identifikasi masalah di situ, kemudian ditarik satu masalah. Anda mau yang mana? Nah, kan gitu kan, katakan ambil produknya, berarti produk barangnya, berarti meneliti dapurnya yang dimasak itu halal semua tidak, kemudian bahan-bahan yang disajikan semua sesuai standar Islam, kebersihannya dan semuanya. Nah, itu Anda ambil yang itu, atau ambil tentang ijarahnya, konsep upah mengupah di antara para karyawan dan dokter semuanya tadi. Nah, itu diambil yang itu. Jadi salah satu, siapa ngambil ini, siapa ngambil ini, nah gitu. Kemudian itu jadi batasan masalah, tinggal rumusan masalah itu tinggal apakah, oh gitu. Jadi biasanya dua, praktek begini. Standar operasional kan gitu kan ya, ijarah di Rumah Sakit Syariah Ciputat begini kan itu kan. Jadi Anda di situ menjelaskan bagaimana cara operasionalnya. Nah, yang keduanya kesesuaian, apakah standar operasional tadi praktek di lapangannya itu sudahkah sesuai atau belum dengan fatwa DSN. Tinggal itu sudah jadilah itu skripsi. Nah, tinggal kan kalau sudah itu namanya fokus, sudah nemu identifikasi masalah, sudah nemu batasannya yang mau dibahas apa, kemudian dirumuskan. Nah, tinggal sekarang kajian pustaka. Apa kajian pustaka itu? Kaji itu artinya mengkaji, membaca punya orang lain, ya, judul yang mirip dengan yang Anda. Ada enggak orang yang sudah menulis standarisasi rumah sakit Islam, standarisasi pariwisata Islam. Nah, andaikan yang ngambil standarisasi rumah sakit Islam, apa judul orang yang lain itu yang sudah dibahas, dia bahas di mananya? Nah, bisa jadi dia bahas kan ijarah, tapi masih saya juga mau ijarah, berarti sama dong, boleh dong atau enggak boleh. Nah, sekarang kan antar rumah sakit bisa jadi berbeda kan ya, walaupun tentang konsep ijarah, tapi kalau yang satu rumah sakitnya rumah sakit di Jakarta, yang satu di Surabaya, sama-sama rumah sakit Islam tapi namanya beda, kemudian pengelolanya beda, kira-kira beda enggak hasilnya? Iya kan? Beda. Nah, itu boleh begitu. Kan itu. Jadi ada orang yang sudah menulis tentang standarisasi rumah sakit Islam di Surabaya. Rumah sakit Islamnya namanya apa? Khadijah apa? Kalau di sini Syariah AC. Sama-sama rumah sakit Islamnya, tapi pemiliknya berbeda. Kira-kira hasil penelitiannya sudah dipastikan insya Allah ya ada perbedaan. Nah, kan gitu. Jadi boleh kan gitu. Lah, ini kan sudah ada yang meneliti rumah sakit Islam, tapi kan beda. Yang satu Surabaya, yang satu Malang, yang satu di Sumatera, di Medan, di mana loh? Pastinya terus pemiliknya, kecuali kalau syariasinya syariasi Surabaya, syariah itu satu naungan manajemen ya, insya Allah ya enggak jauh beda. Tapi kalau pemiliknya beda, ya pasti manajemennya beda. Lah prakteknya ya insya Allah beda. Itu boleh, masih boleh. Lah yang mirip-mirip begitu yang dijadikan kajian pustaka. Terus nanti di situ apa perbedaan penelitian yang sebelumnya seperti apa, penelitian yang Anda seperti apa. Nah, itu namanya kajian pustaka.
Lah gunanya kajian pustaka pertama supaya tidak persis sama kan itu, tapi untuk membantu juga, membantu Anda menggarap punya orang lain itu mulainya dari mana sih ya? Loh, kan otomatis kan membaca skripsi orang enggak? Kajian pustaka itu kan membaca punya orang lain. Yang tadinya Anda enggak tahu dari mana harus berangkat saya. Dengan membaca punya orang lain akhirnya kan oh begini ya. Nah, oh begini. Oh harusnya dari sini. Oh banyaklah. Oh akhirnya gitu kan gitu. Tapi kalau tidak pernah membaca, dari mana ilmu itu membaca? Tidak muncul dengan sendirinya. Judul juga begitu, tidak pernah membaca judul orang lain, insya Allah juga buntu. Nggak akan ketemu. Nah ini, jadi memang ya kalau sudah menulis itu harus banyak membaca punya orang lain. Nah itu. Nah, nanti kalau metode ini bagiannya, ya semua sih nanti akan dijelaskan kembali sama Pak Syafaat kan gitu ya. Yang lebih rinci lagi nih metodologi nih Pak Syafaat, bagiannya Pak Syafaat lah ya kan gitu. Tapi yang jelas itu yang dipegang dulu ya. Jadi Anda harus punya masalah, terus kemudian harus sesuai prodi. Nah, terus fokus, terus kajian pustaka. Ya itu. Mending kita tanya jawab saja supaya kebuka. Silakan aja. Anda mau apa? Bisa ditanyakan. Bu, kalau kita mau konsul judul itu bisanya kapan, Bu? Dimulai kapan? Ya kalau ke saya sih mau kapan aja. Ya, dengan gitu. Yang penting sudah ada di benak pikiran Anda, Bu. Kalau saya ngambil judul ini boleh nggak, Bu? Bagus nggak, Bu? Cocok nggak, Bu? Nah, nanti kita pikirkan bersama-sama. Kan gitu. Tapi jangan begini, Bu, saya dicariin judul dong, Bu. Nah, nah itu yang nggak jadi sarjana kan begitu. Nah, ibu yang bikin. Ya, jadi semua mulai dari sekarang sudah mengangan-angan harus mulai dari sekarang karena sudah ada mata kuliahnya. Karena Anda sama Pak Safat harus dituntut jadi proposal nanti minimal 15 lembar. Proposal itu minimal 15 lembar. Apa isinya? Isi proposal itu latar belakang, kemudian identifikasi masalah, identifikasi masalah, bukan identifikasi masalah. Jadi garis besarnya itu masalah. Nah, masalah itu isinya identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah. Itu masalah. Terus selanjutnya adalah tujuan dan kegunaan penelitian. Kemudian kajian pustaka, kemudian metodologi penelitian, terus sistematika. Nah, ini proposal itu seperti itu. Bab 1 lah, mirip bab 1 persis kan gitu kan gitu. Cuma kan kalau sudah jadi bab betul itu kan harus sudah final lah ya kan. Kalau proposal kan masih bisa diotak-atik lagi kan gitu. Nah, itu. Kemudian referensi daftar pustakanya itu minimal 15. Jadi bahan bacaan yang mendukung untuk menjadi sebuah tulisan kalau S1 itu minimal 15. Itu. Jadi jangan ngambil 3 buku, Wahbah Zuhaili, Fikih Sunnah, Bidayatul Mujtahid, semuanya isinya dari situ ya. Ya, enggak boleh kan gitu. Ya, silakan siapa lagi mau bertanya? Belum ada yang punya bayangan pengen cepat-cepat ngerjain skripsi gitu. Kita udah ada bayangan, Bu, insya Allah. Ibu kalau Ibu kalau misalkan mau menyesuaikan ke suatu instansi syariah, tapi pas udah di
sesuaikan sesuai Bu sama fatwa DSN MUI gitu. Berarti kan nggak ada masalahnya. Itu gimana Bu? Apa harus ulang lagi cari penelitian yang lain atau gimana? Ya enggak ya itu sih dugaan saja kan, maksudnya gini. Tapi sih ada juga yang bilang begini, kan sudah jelas ada DPS-nya, pasti sudah sesuai. No, ada yang bilang gitu juga, dosen itu kan gitu. Tapi ya bisa juga kok sudah ada DPS-nya ya, tapi DPS-nya ya apa kayak gini. Ini contoh ya, murabahah kan itu. Itu apa sih? Saya tanya sekarang, murabahah. Jual beli Bu. Jual beli secara tidak tunai. Cicil, kredit. Apa begitu doang? Gimana? Coba. Enggak gitu dong. Loh, ayo. Apa? Jual beli barang menggunakan akad murabahah dengan jangka waktu tertentu dan di apa ya? Dikasih tahu apa sih keuntungannya, marginnya. Intinya jadi jual beli murabahah itu jual beli yang penjualnya menyebutkan harga pokoknya. Jadi, nah ini yang terjadi di bank-bank itu yang kadang-kadang ada DPS tapi masih tetap nggak sesuai. Kenapa? Jadi kadang-kadang murabahah ini kan bisa diakal-akali ya, kan gitu ya. Jadi contohnya begini, Bank Syariah sekarang jadinya BSI, saya datang ke Bank BSI, ya, mengajukan pembelian dengan cicilan. Nah, jadi saya datang mengajukan proposal, saya mau beli rumah dan gitu. Kemudian saya pakai DP sekian. Nah, kadang-kadang ketidaksesuaiannya itu karena bank tidak membelikan langsung. Duitnya dikasihkan ke saya. Nah, ini yang tidak sesuai. Loh, ada yang begitu kan gitu. Padahal ada DPS-nya. Jadi jangan dikira kalau sudah ini pasti sudah syariah. Ada lagi yang bil wakalah. Nah, ini kemarin bagus, ada satu bagus betul itu. Anak yang mau wisuda tahun ini. Jadi murabahah di BMT Surabaya. Apa kan gitu loh. BMT apa gitu. Nah, kan syaratnya murabahah itu kan harganya pasti, kemudian barangnya yang dibeli ada. Dan gitu. Nah, karena murabahannya ini bil wakalah, ngerti murabahah bil wakalah? Iya Bu, jadi yang belinya kita kan ya Bu? Iya, nah yang belinya kita. Jeleknya bil wakalah itu kan begitu. Pada akhirnya apa? Duit digulirkan oleh BMT itu kepada nasabah, sama nasabahnya nggak dibelikan motor. Tahu-tahu dipakai makan. Ya Allah. Nah, itu kan namanya kan enggak. Terus apa katanya? Nah, kenapa kok enggak makan? Maksudnya kan gitu. Nah, karena itu tadi diwakalahkan, kemudian ya orangnya nakal ya, karena itu tadi supaya dapat guliran uang utang kan gitu, maka dengan cara itu tadi mengambil bil wakalah seakan-akan dia beli sendiri, kemudian enggak ada, mestinya kan harus diserahkan, dibawa ke bank tadi ke BMT, ini motornya, ini suratnya, kan supaya jelas bahwa ini murabahah betul. Tapi ternyata tidak, hanya dikasihkan kwitansi saja. Loh, kwitansi bisa dibohongin. Nah, di sini, nah itu jadi masalah. Terus kata BMT-nya,
Nah, kenapa Pak kok nggak diserahkan? Saya sudah minta kok, kan gitu kata orang PMT-nya di dalam wawancara itu. Kan ditanya, apakah itu semuanya Pak itu bil wakalahnya itu bisa dilaksanakan dengan sempurna? Katakan kalau nasabah 10 itu bisa menyerahkan semuanya barangnya 50. Nah, ini Mbak saya yang susah karena banyak yang juga nggak mau. Nah, ternyata kan di situ mungkin dia tidak sekarang dibelikan untuk kebutuhan hari-hari. Nah, lah masalahnya emang nggak boleh kapuk begitu. Ya nggak boleh, dalam Islam kan utang untuk konsumtif kan nggak boleh. Ya nggak? Itu ujungnya itu ke situ gitu loh. Jadi kalau utang murabahah tadi itu kan utang yang tetap utang namanya ya kan gitu. Utang tapi kan diproduktifkan. Nah, jadi beli motor untuk Gojek, berarti jangka panjang pikiran kan itu hasil dari Gojek itu bisa untuk membayar. Nah, itu kan. Jadi nanti ujung-ujungnya adalah apa? Akadnya musyarakah. Musyarakah bagi hasil atau mudharabah loh. Kan menguntungkan begitu. Nah, itu kajiannya anak syariah itu begitu. Kenapa Bu nggak boleh? Ya itu tadi kan gitu. Kan yang salah loh ya tetap aja yang salah ya kedua belah pihak kan gitu. Nah, ini dijadikan solusi jangan sampai terjadi di masyarakat begitu. Itu nanti sama dengan riba. Nah, maka kajian riba itu ada kajian riba yang riba khafi, riba jali. Riba yang kecil-kecil tadi itu kalau dibiarkan itu bisa menjadi riba jali, gitu loh. Nah, itu kajian anak syariah. Yuk, silakan siapa lagi? Ya, jadi begitu ya. Tadi kembali kepada pertanyaan bahwa tidak semuanya yang katanya sudah syariah itu pasti syariah. Ya ada. Cuma kadang-kadang mahasiswa nggak berani menyatakan hasil penelitiannya kalau itu belum syariah. Kan gitu. Nah, akhirnya saya kasih solusi kan. Apa? Ya sudahlah. Jadi begini. Bahwa di dalam hasil penelitian ini sebagian sudah sesuai syariah, sebagian tidak sesuai syariah. Terus nanti ada rekomendasinya, kan gitu. Kalau langsung ditulis, wah ini tidak sesuai syariah ya, nggak dapat tanda tangan, kan gitu kan. Padahal syarat dari penelitian kan harus ada tanda tangan dari lembaga yang diteliti. Nah ini juga banyak mahasiswa itu ya kalau nggak ada tanda tangan kan bisa saja ngarang, nggak ada penelitiannya. Nah ini yang kadang-kadang mahasiswa bukan pandemi Bu nggak bisa ya, ya tetap aja nggak bisa. Ya bagaimana caranya kan itu tanda tangan online kan bisa. Ternyata dia nggak melakukan penelitian, ngarang. Lah itu ya, jadi itu. Ya, silakan lagi. Siapa yang ingin Rizky? Apa Rizky? Atau siapa? Aku mau nanya, Bu. Mm-mm. Kalau misalnya kita mau melakukan wawancara gitu ke suatu lembaga, kita bikin perjanjian dulu ya, Bu? Ya, jadi Sama begini prosedurnya. Anda kan kalau yang resmi ya, pasti sudah harus jadi proposalnya dulu. Nah, otomatis kalau sudah jadi proposal kan ada judul. Nah, Anda ke fakultas, Mbak minta penelitian. Dan itu judulnya sudah ada kan itu dibikinkan sama fakultas, nanti ada tanda tangan saya, kemudian Anda datang ke lembaga itu dengan membawa surat. Gitu. Jadi apa bunyi suratnya kan? Di antaranya sehubungan dengan penyelesaian tugas kesarjanaan mahasiswa Fakultas Syariah Al-Quran Jakarta. Kemudian memerlukan data yang harus sesuai dengan kajiannya atau adalah bahasanya kan gitu. Untuk itu kami memohon kepada Bapak atau Ibu sebagai pemimpin lembaga akan memberikan waktu untuk mahasiswa mengadakan penelitian.
Nah, biasanya kalau diterima di ACC, terus nanti dikembalikan lagi ke dekan, dipulihkan. Itu caranya. Ya. Terus nanti pertanyaannya disusun dulu Bu, kita yang bikin. Oh iya, disusun apa yang Anda perlukan, disusun rapi, kan? Supaya nggak blepot-blepot menghadap kepemimpinan, apa yang mau ditanyakan kalau nggak dipersiapkan ya belepotan. Jadi disusun apa yang menjadi data pendukung Anda dengan ini. Katakan ya kira-kira Pak bagaimana cara rekrutmen pegawai? Kan kalau ini konsepnya ijaro kan gitu. Nah, Anda bertanya itu dia nyerocos. Kalau Anda tidak pandai menulis direkam. Rekam nanti sampai rumah dipindah. Kemudian Bapak saya lihat ada label-label syariahnya di sini ya Pak ya kan gitu. Oh iya Mbak kan gitu kan. Nah, kira-kira konsepnya apa Pak kan gitu. Nah, kan di dalam dunia bisnis itu kan ada upah mengupah Pak kan gitu kan. Tidak sukarela istilahnya kan. Ya iya Mbak, saya yang bayarin orang kan gitu. Nah, kira-kira konsepnya apa Pak? Konsepnya kan gitu. Apa ya Mbak yang dimaksudkan? Kadang-kadang ada mengaku syariah nggak ngerti kok, nggak ngerti akad. Nah, gitu. Jadi begini Pak, kalau kajian saya kan orang syariah, sekarang lagi boomingnya syariah Pak. Jadi kalau di dalam syariah itu ada sistem akad Pak. Akad itu jadi perjanjian, dalam bahasa Indonesia itu perjanjian. Lah perjanjian memberi jerih payahnya orang yang bekerja tadi itu Pak, dalam bahasa Arabnya itu ijaroh. Kan gitu kan, akad ijaroh. Nah yang mau diwawancara itu diberikan gambaran, oh itu tambah ijaroh namanya. Iya Pak, itu ijaroh kan gitu. Nah, ini mudharabah. Loh Pak, konsepnya apa Pak? Loh, saya ya gini aja, saya punya modal, siapa yang mau bekerja sini ya bagi hasil loh. Oh bagi hasil Pak. Oh bagi hasil itu bahasa Arabnya mudharabah Pak. Oh gitu. Jadi oh ya, terus bagaimana Pak bagi hasilnya? Oh saya yang punya modal Mbak ya, saya 60%, terus para pekerja itu 40% dibagi rata dengan teman-temannya. Terus itu setuju nggak Pak pada waktu perjanjian itu kan gitu? Lo seneng kok, dengan bagi hasil kan dia lebih semangat itu. Kalau bagi hasilnya banyak kan hasilnya dari ini ada kasus ini restoran. Oh, dia yang bagian masak juga harus berusaha masaknya yang enak. Kemudian yang bagian penyajian dia berupaya menyajikan yang baik. Karena kalau toh nanti itu hasilnya banyak kan dia dapat banyak juga, Mbak. Oh iya loh, kan begitu. Digali terus, jadilah berlembar-lembar jawaban itu. Nah itu. Ya tapi yang mau neliti harus tahu dulu apa yang mau ditanyakan. Jangan sampai datang ke sana mau tanya apa. Mau apa Mbak? Masih nyengenges, nggak punya konsep. Jadi harus dikonsep dari ini. Jadi kita juga harus menguasai akad ya Bu. Apa? Berarti kita juga harus menguasai akadnya dulu. Oh iyalah, anak syariah kan harus semuanya hafal. Nah, jadi ya emang Anda nggak hafal ya? Harus belajar. Kadang suka ini Bu, suka kayak ketukar-tukar gitu pengertiannya. Ya masa iya sih, mudharabah bagi hasil. Berarti ada sohibul mal, saya sohibul malnya, mudharibnya pelakunya, lo kan gitu. Kalau musyarakah, ingatlah musyarakah itu ya bersama-sama kayak koperasi, itu kan. Jadi tanam modal bersama-sama, itu akad musyarakah. Akad ijaro itu upah mengupah. Nah itu
kayak kalau ijaro manfaat itu ya kayak sewa rumah, sewa kontrakan, kan gitu kan. Kemudian kalau ujroh itu ya orang jangan disewa, tapi dikasih upah, kan. Tukang ojek disewa ya enggak lah. Pak tak sewa, emangnya orangnya disewa ya enggak. Lah itu tapi dalam bahasa ini tetap ijaro. Cuma ada ijaro kan macam-macam nanti itu kan gitu. Apalagi mudharabah, musyarakah, terus ijaro, wakala, akad wakala. Wakala itu apa? Sudah menjadi bahasa Indonesia wakil. Gitu. Jadi kalau ada akad wakala berarti ada yang orang yang mewakili, ada yang mewakili. Loh, itu. Terus apa lagi? Kalau murabahah, Bu. Murabahah. Kalau akad murabahah itu masuk dalam akad jual beli. Kan gitu kan? Nah, akad jual beli ini yang lebih banyak ini pembahasannya. Ini jadi bikin muamalah bukan proposal. Review, Bu, review. Jadi yang banyak jual beli, ada jual beli murabahah, tadi sudah. Murabahah itu penjual menyatakan harga pokoknya. Tinggal yang beli mau enggak dengan memberikan laba sekian gitu. Kemudian jual beli salam. Jual beli salam itu jual beli pemesanan kan gitu kan ya. Jadi saya pesan kerudung sama mar'ah yang jualan online. Nah, saya bayar dulu kemudian baru kerudungnya diantar. Nah, itu jual beli salam itu. Kemudian ada lagi jual beli istisna. Nah, istisna itu hampir mirip dengan salam, cuma kalau istisna itu barangnya belum ada. Karena saya pengen begini, mar'ah, jangan aku dibikinkan kerudung yang sudah biasa, aku mau ini. Nah, saya punya konsep sendiri, saya mau glamor. Nah, jadi sanggup nggak mar'ah bikinin kerudung beda dari orang yang lain? Nah, kan gitu. Berapapun harganya saya bayar. Kayaknya lah, kan gitu. Nah, itu istisna. Sama kayak pengen beli rumah tapi jangan persis kayak punya orang-orang yang sebelah-sebelah. Nah, saya pengennya jendelanya modelnya Eropa, kemudian kayu jatinya yang ini, nah itu istisna namanya. Dibuatkan dulu. Lagi jual apa lagi? Murabahah, istisna, salam. Ada lagi, tapi ijon itu sih hampir mirip ya. Jadi beli ijon itu jual beli yang masih ada di pohon. Tapi itu dalam pembahasannya saya masuk di ini ya, di jual beli salam itu. Nah itu. Terus nanti ada lagi kalau di lembaga keuangan masih ingat Anda IMB ijarah mumtahiyah bitamlik. Nah, ini juga bisa. Kalau ada tadi kasusnya, ada perumahan di mana kan gitu kan ya. Nah, Anda punya saudara yang punya developer. Nah, terus dia mengatasnamakan Islam, syariah. Jadi teliti di situ. Bagaimana ijarah mumtahiyah bitamliknya? Prosesnya seperti apa? Nah, proses ini menjadi penting di dalam penelitian kan gitu. Nah, kemudian setelah tahu prosesnya dicocokkan, sudahkah sesuai dengan syariah? Nah, itu caranya. Jadi ada yang jual, ada yang beli. Kalau akad itu harus dua belah pihak. Gitu. Nah, kedua belah pihak ini sudahkah sesuai dengan syariah? Indikasi sesuai dengan syariah apa? Yang pertama adalah secara garis besarnya adalah kedoliman. Jadi tidak ada yang merasa terpaksa, tidak ada yang merasa dirugikan,
kan gitu. Jadi saling mau, tidak ada keterpaksaan. Mau silakan, tidak ya enggak. Nah begitu itu konsep di dalam bermuamalah. Maka muncullah kaidah al aslu fil muamalah al ibaha hatta yadullah dalil ala tahrim. Jadi pada asalnya ikatan perjanjian antar manusia semuanya itu apa saja dibolehkan selama tidak ada yang mengindikasikan kepada keharaman. Nah, indikasi keharaman itu tadi menipu, tadlis, kemudian ada maisir yang diharam-haramkan dalam tanda kutip Islam itu. Selama itu semua tidak ada, ya dibolehkan. Nah, terus siapa lagi? Atau masih nyambung yang bertanya tadi? Makasih, Bu. Ayo, saya kepengen tahu siapa yang pengen bicara ya. Sudah ya, ini saya tutup supaya saya pengen tahu wajah-wajah Anda sudah lama nih. Berapa ini? 40. Oh, berarti 40 orang. Nih. Mana nih si Salsa nih, wajahnya kemana nih? Terus Sania yang enggak ada wajahnya. Ini Samsinar, Nurul, Difla, wajahnya baru nongol. Nada. Terus Nur Aziza, Ola, Yuliana, semua ada nih. Khairun Nisa, ini mana Khairun Nisa? Oh, itu baru nongol. Ya silakan, ayo. Siapa yang mau nanya? Anissa, ini Anika Misa. Ya. Sahnas, April, Wardatul Jannah, Mai, Siti Nuraini ini mana Siti Nuraini? Bapak Syafaat hadir ya? Hadir, Bu. Ini ada IPV, ada Pak Syafaat. Saya pikir nggak hadir. Gitu. Ya silakan siapa yang mau. Ada yang mau ditanya? Ayo, sudahkah? Udah selesai? Habis? Kalau mau tanya kita semester depan kira-kira offline atau online boleh nggak, Bu? Ya itu sih nunggu apa kata pemerintah dan nunggu kondisi. Kalau memungkinkan kita semua kan pengen juga offline lah ya, gitu. Ya berdoa aja lah, berdoa terus saling menjaga supaya virusnya ini nggak kemana-mana lagi. Lama-lama kan kalau semuanya pada jaga diri kan habis itu, gitu. Nggak ada tular menular lagi kan. Ini sih sudah mulai, sekolahan sudah buka tutup gitu. Ya. Sekolah di daerah saya udah pada masuk. Nah ya, di sini masih sehari masuk, sehari YouTube kan itu. Nah, nanti Iya, kalau gitu, Bu. Sampai jam berapa kita? Jam 1 ya? Nah, Bu, di jadwalnya. Monggo Pak Syafaat, Mbak, barangkali ada yang mau disampaikan mumpung kita ketemu. Pak, Bapak ini doang ini. Apa Pak masang ini doang, Bapaknya kemana? Ya silakan. Hah? Lagi sholat mungkin, Bu. Lagi sholat. Rizda apa? Rizda judulnya kira-kira sudah. Mau bahas ini, Bu.
sama kaitan sama yang ide bisnis kemarin. Jadi kan bisa nggak sih Bu, sudah ada bayangan gini, analisis hukum Islam terhadap pendanaan startup dari instrumen cash wakaf. Jadi kan kemarin itu kita nanya sama Pak Hendra, kalau startup itu berbasis cash wakaf doang, bisa nggak? Kata Bapak bisa. Terus kita nanya ke Pak Syafaat, katanya nggak bisa, karena kalau startup itu terlalu risky gitu, banyak resikonya. Jadi mau dibahas. Mungkin nanti mau tanya-tanya itu wawancara dengan pihak PWI. Kan Ya, kalau Rumah Sakit Ahmad Wardi itu kan udah dari cash wakaf juga. Mau tanya. lah ya boleh, ya boleh kan gitu. Apalagi sudah ada pendahuluan lah ya istilahnya kan gitu loh kan. Apa yang mau diinikan kan gitu. Ya kan tinggal melihat kesesuaiannya kan gitu kan. Nah, boleh atau tidak. Nah, tadi itu kalau begitu ada ya Ahmad Wardi itu yang startup istilahnya gitu, kemudian kok sedikit mungkin menghindarkan madorot 100% juga kan rada sulit ya kan gitu. Tapi kalau katakan masih dibilang kerugiannya itu sangat minim, itu ya boleh kan gitu kan. Namanya dunia bisnis kan memang begitu. Emang ada bisnis yang menjamin untung terus. Iya, ya tinggal startupnya itu maksudnya begini. Jadi pemodal itu nanti akadnya sebagai akad apa kan gitu kan. Nah, ini harus diperjelas orang yang melakukannya itu kan gitu loh. Pihak-pihak yang terkait itu akan kembali kepada akad. Kalau ada akad yang pemodalan ya berarti kan perlu modal kan ya itu ya. Nah ini orang yang memodalin ini harus ngerti akad mudharabah. Jadi ketika nanti itu buruknya ya kan gitu kan, buruk-buruknya itu kemudian kok terus ada kerugian ya berarti yang menanggung kan sahibul mal. Lah mau tidak kan gitu kan, masalahnya kan gitu. Jadi begitu cara menelitinya itu. Wakaf kan karena asetnya itu harus sustainable gitu, harus tetap. Jadi itu yang mau ditelitinya juga. Nah iya ya kan boleh saja kan gitu. Nah urusan juga wakaf saham kan wakaf saham dibolehin ya Bu. Tapi saham juga kan sebenarnya sangat beresiko juga kan ya Bu. Iya. Cerminnya ke situ juga. Enggak, jadi kan kalau wakaf saham itu kan yang diwakafkan kan hasil dari ininya kan gitu. Kalau modalnya kan kalau nggak salah wakaf saham itu kan begitu kan, sahamnya masih tetap menjadi milik yang menanamkan saham kan itu. Nah yang diwakafkan itu kan hasil dari investasinya itu. Kecuali kalau begini memang itu wakafnya wakaf berupa tanah, kemudian terus dari pengelola tanah itu diinvestasikan. Ya, tapi di Malaysia begitu. Maka tidak ada di Singapura ya, maka tidak seperti di Indonesia ini kan banyak hutan-hutan yang masih nganggur ya. Dan gitu. Justru kemanfaatannya kurang besar dan ini karena masih mengikut pendapat yang itu tadi, kalau tiba-tiba hilang siapa yang menanggung ini benda wakaf itu. Ya tapi di Singapura jadi itu. Tapi kan sudah dengan penuh pertimbangan lah ya. Kecuali kalau itu kerugiannya karena musibah alam, siapa yang mau menanggung musibah alam? Andai kan dibikin dibikin hotel,
terus ada gempa bumi terus hilang, oleh siapa yang itu kan kehendak Allah, manusia tidak bisa. Gitu. Ya, tapi dikonsultasikan aja, tapi boleh, yang jelas itu kan hal-hal yang baru ketimbang meneliti yang sudah banyak diteliti orang. Gitu. Ya kalau nanti ternyata nggak sesuai, aja kan hasil penelitiannya kan gitu. Loh, orang meneliti kan tidak harus sesuai kan, ternyata nggak sesuai ya sudah, memang nggak sesuai ya. Tidak direkomendasikan untuk terus kan gitu. Ya, sudah? Masih ada 10 menit lagi nih. Pak Syafaat, sudah selesai sholat? Halo, sudah selesaikah ini? Kan Ibu pengantar doang. Nah, nanti lebih jelasnya apa langkah-langkahnya ya Pak Syafaat lah kan gitu kan. Apalagi terkait dengan metodologi penelitian, nanti Anda jadinya ada penelitian kualitatif, ada penelitian kuantitatif kan gitu ya. Kalau kualitatif itu tidak pakai angka. Jadi seperti tadi perpustakaan itu bukan kuantitatif, itu kualitatif. Mengukur pendapat ulama, nah itu ya kualitatif, memangnya bisa diukur. Ya sudah, kalau sudah tidak ada yang bertanya, benar nih, sudah cukup? Udah, Bu. Sudah, kalau sudah ya kita cukupkan. Mudah-mudahan bisa dipahami, dicerna betul-betul, kemudian sering-seringlah menghayal. Mau bikin apa saya, bikin apa. Nah itu, jangan waktu itu tidak terasa ya. Dan Anda sudah ditunggu wisuda tahun depan. Dan ada tanggal 11 besok, Sabtu, itu wisuda kakak-kakak Anda. Nah, habis itu giliran Anda semua yang wisuda. Nah, tanpa Anda selesai, tidak ada wisuda. Maka penentu wisuda adalah mahasiswa. Kalau mahasiswanya banyak wisuda, gitu, maka harus dipersiapkan. Ya demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita pada siang hari ini. Ya, dan itu mengingat-ingat tadi ada bikin amal macam-macam, campur aduk tadi hari ini, dan gitu, tidak proposal saja kan gitu ya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Semangat ya. Semangat ngaji, semangat proposal, semangat semuanya ya. Biar tepat waktu, tidak diburu-buru, selesai kan enak. Ya, Ibu izin ya keluar. Terima kasih, Bu.